Hai semuanya, aku Kirana. Hari ini yuk kita buat bolen pisang. Ini rasanya crunchy di luar tapi lembut di dalam. Yang mau tahu cara buatnya, yuk langsung aja tonton ke videonya. Pertama-tama masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi atau tepung cakra ya, 30 gram gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk. Kalau nggak suka bisa di skip ya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 80 gram margarin, bisa dimix dengan butter ya supaya lebih gurih. Tambahkan 110 gram air dingin, tambahkan secara bertahap ya. Jika adonannya sudah terasa agak berat, lanjut uleni dengan tangan hingga adonan kalis. Nah, ini adonannya udah kalis, kira-kira teksturnya kayak gini ya teman-teman. Lanjut kita bungkus dengan plastik bersih. Istirahatkan minimal 15 menit ya. Untuk adonan korsfetnya, masukkan 110 gram tepung terigu, 80 gram margarin, bisa dimix dengan butter ya. Lalu uleni dengan tangan hingga adonannya menyatu dan kalis. Adonannya aku uleni dengan lembut supaya tidak lengket di tangan ya. Nah, jika sudah menyatu, kurang lebih tekstur adonan akan seperti ini. Lanjut, lakukan hal yang sama seperti adonan sebelumnya. Bungkus adonan di plastik, tapi kali ini diistirahatkan minimal 10 menit saja ya. Sambil menunggu adonan, ini aku siapin dulu pisangnya. Gunakan 11-12 buah pisang, tergantung ukuran pisang ya. Karena nanti pisangnya mau kita belah menjadi 2 atau 3 bagian. Gunakan pisang yang enak untuk dimasak ya. Ini aku gunakan pisang uli. Kalian juga bisa menggunakan pisang raja. Masukkan secukupnya margarin ke dalam pan. Ini untuk menumis pisangnya nanti ya. Lalu masukkan pisangnya ke dalam pan. Tumis pisang hingga matang. Kalau pisangnya kurang manis, bisa ditambah 1-2 sendok makan gula pasir ya saat menumis. Setelah didiamkan, lanjut gilas adonan. Ini digilasnya sampai tipis aja ya. Lalu masukkan adonan korsfetnya. Lipat seperti cara di video ini ya. Lalu cubit-cubit pinggirannya supaya lebih rapat. Dan gilas kembali hingga pipih. Kalau ada gelembung ini bisa dipecahkan seperti cara aku yang tadi ya. Lipat membentuk lipatan huruf S ya. Lalu gilas kembali. Dan lakukan lipatan huruf S lagi ya. Nah, kalau misalnya adonannya udah terasa kaku seperti ini bisa didiamkan kembali selama kurang lebih 15 menit ya. Nah, jika sudah 15 menit, ini adonannya akan kembali lentur. Gilas kembali dan lipat kembali lipatan huruf S. Nah, jika sudah 3 kali lipatan seperti ini, lanjut kita istirahatkan kembali minimal 15 menit ya. Nah, jika sudah 15 menit, lalu gilas kembali adonannya sampai benar-benar tipis ya.
Nah, jika sudah benar-benar tipis, ini aku potong-potong adonannya. Lalu taruh pisang di tengah adonan, bagi dua pisangnya dan masukkan selai coklat atau isian coklat lainnya ya. Ini adalah cara pertama, ini kalian bisa langsung gulung adonannya. Lalu cubit-cubit pinggirannya supaya lebih rapat. Ini bisa dilihat adonannya berlapis-lapis banget ya. Rapatkan adonan dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Pastikan adonannya rapat dari segala sisi ya. Lalu taruh di loyang. Lanjut, ini cara yang kedua. Belah pisangnya lalu beri isian, pipihkan pinggirannya, dan biarkan tengahnya lebih tebal ya. Gulung adonan seperti cara yang ada di video. Lalu rapatkan pinggirannya supaya isiannya nggak bocor ya. Caranya hampir sama dengan cara yang pertama. Bedanya pinggirannya lebih dipipihkan sehingga gampang untuk dicubit-cubit ya adonannya. Biasanya kalau udah ditinggal lebih lama, ini adonannya bakal lebih merapat lagi, jadi harus digilas lagi ya. Gilas hingga benar-benar tipis. Masukkan pisang dan selai coklat, lalu gulung seperti cara di video ini ya. Rapatkan kembali pinggirannya supaya isiannya nggak bocor ya. Untuk cara yang keempat, ini pinggirannya bisa dilipat dulu ke samping, lalu gulung adonannya ke depan seperti ini ya. Nah, ini jadinya bakal lebih rapi. Rapatkan sisi adonan yang masih bolong-bolong. Oh iya, ini adonannya jadi dua loyang ya. Panggang 200 celcius, api atas bawah selama 15 menit. Sebelumnya oven wajib dipanaskan dulu selama 10 menit. Nah, ini ada tips, kalian bisa pause dulu untuk bacanya ya. Untuk olesannya, campur 2 kuning telur dan 1 sendok makan susu kental manis. Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah 15 menit, buka oven. Oleskan adonan dengan kuning telur. Ini langsung diberi topping ya, supaya kuning telurnya nggak keburu mengering. Lalu panggang kembali di oven yang sudah dipanaskan lagi ya. Panggang 200 celcius, api atas bawah selama 30 menit atau sampai matang. Setelah 30 menit atau sampai matang, ambil adonan. Dan ini bolennya udah jadi, ini jadinya 23 pieces ya. Dari seperempat tepung adonan menghasilkan 23 pieces adonan bolen. Ini bolennya crispy di luar dan lembut di dalam, enak banget ya. Untuk resep selai coklat akan menyusul ya videonya. Ini kulit bolennya berlapis dan rasanya enak ya, gurih, manis, perpaduan wangi pisang yang enak banget. Ini untuk bolen di loyang satunya, teksturnya lebih lembut daripada loyang yang sebelumnya ya. Karena saat memasukkan adonan, oven yang aku gunakan tidak terlalu panas, makanya menghasilkan bolen yang lembut seperti ini ya. Untuk tips and triknya bakal aku tulis di description box. Nah, sampai sini dulu ya video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.